Hai guys, selamat datang di channel Alur Cerita Film Trans 8 Dimensi. Di kesempatan kali ini, Mimin akan membahas alur cerita film yang berjudul Fistful of Vengeance. Film yang dirilis pada tahun 2022 ini disutradarai oleh Rulerin, dibintangi oleh Iko Uwais, Lewistan, Francine Corney, Rata Pongam, dan nama besar lainnya. Film ini menceritakan tentang Kaijin atau Wu Assassin yang tergabung bersama dua rekannya, Lucien Lee dan Tommy Wah, untuk membalaskan dendam atas terbunuhnya rekan mereka sekaligus adik dari Tommy, Jenny Wah. Dengan mengambil latar tempat kota Bangkok, Thailand, ketiga sahabat itu berusaha untuk mengusut misteri kematian Jenny dengan sebuah petunjuk dari batu yang ditemukan Tommy pada jasad Jenny. Dibuka dengan aksi Kaijin, Lucien, dan Tommy Wah dalam membunuh makhluk bernama Jiangxi. Mereka pun bertemu dengan William Pan yang merupakan seorang pengusaha yang memiliki kekuatan super. Dalam perjalanannya, Kaijin, Lucien, dan Tommy dibantu oleh dua orang wanita kenalan mereka, Ria dan Zulu. Namun sayangnya, salah satu dari mereka berkhianat yang membuat rencana mereka menjadi semakin rumit. Oke guys, tak usah berlama-lama, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Bisa digoyang. Lanjut. Di awal film, di malam yang cerah, terlihat dua orang bernama Kai dan Lucien yang sedang mengendarai sebuah mobil di Bangkok, Thailand. Malam itu, mereka berdua mendatangi sebuah klub untuk mencari seseorang. Tak disangka, beberapa waktu yang lalu, Jenny ditemukan tewas di restorannya dengan meninggalkan sebuah petunjuk yang membawa Kai, Lucien, serta Tommy pergi ke Thailand untuk mencari pelaku pembunuh Jenny. Dan benar saja, di dalam klub itu, Kai dan Lucien menemukan seorang pria yang sedang menyerap energi dari beberapa pengunjung. Hal itu auto membuat Kai dan Lucien terpaksa menghajar beberapa pengunjung yang sudah terpengaruh oleh kekuatan supranatural. Pria yang disebut Jiangxi itu pun turun dan mencoba menghisap jiwa Kai. Namun sayangnya, kekuatan itu tentu saja tidak mempan pada seorang Wu Assassin. Dengan begitu, Kai dan Lucien pun kompak bekerja sama dan membunuh pria tersebut. Setelah membunuh pria itu, seseorang mendalikan tubuh beberapa pengunjung dan menyampaikan pesan untuk Kai dan Lucien agar menemuinya di situs penggalian arkeologi Kuil Salom. Setelah mendengar hal itu, mereka pun langsung menghubungi Tommy dan menyampaikan informasi yang mereka dapatkan. Keesokan harinya, Kai, Lucien, dan Tommy pun berangkat menuju ke Kuil Salom. Sesampai di sana, mereka memahami kalau tempat itu sangat terproteksi, di mana tempat itu juga dijaga oleh begitu banyak pengawal. Kuil itu dimiliki oleh seorang miliarder kaya raya yang bernama William Penn, di mana William juga adalah orang yang mengirim pesan pada Kai dan Lucien. Di sana, William menceritakan tentang Pengu, seorang manusia pertama di dunia yang dianggap sebagai dewa yang menciptakan alam semesta dan seisinya. Namun setelah menjadi dewa, Pengu malah menyalahgunakan kekuatannya untuk mengancam manusia agar menuruti semua perintahnya. Sementara William dan saudarinya yang bernama Kuansi dinobatkan sebagai Yin dan Yang terakhir yang diperintahkan untuk membunuh Wu Assassin. Namun kali ini, William mengaku ia sangat berbeda dengan Kuansi. Kuansi sendiri dikenal sebagai ketua gangster terbesar di Thailand dan siap menghabisi siapapun musuhnya. William mengatakan, beberapa waktu yang lalu, Kuansi pergi ke San Francisco untuk membunuh Kai. Namun, seseorang menggagalkan rencananya, yang pastinya orang itu adalah Jenny yang terbunuh karena telah melindungi Kai. William mengatakan semua ini karena ia dan Ku terhubung satu sama lain. Oleh sebab itu, ia merasa harus menghentikan Kuansi dengan bantuan dari Wu Assassin. William juga mengatakan kalau beberapa hari lagi Kuansi akan mendatangi Hotel Fai untuk melakukan peningkatan kekuatan. Dan ia berharap mereka semua bisa menangkap Kuansi di hotel tersebut. Sebelum melakukan penyerangan ke Hotel Fai, mereka membutuhkan seseorang yang bisa membantu mereka untuk menyediakan senjata dan membantu mereka untuk masuk ke dalam hotel dengan aman. Mengingat hotel yang akan mereka datangi adalah hotel bintang 5 yang tentunya dijaga dengan sangat ketat. Beruntung Tommy memiliki jaringan, yaitu seorang wanita asal Thailand yang bernama Priya. Oleh sebab itulah Tommy pun mengajak Kai dan Lucien untuk menemui Priya dan memperkenalkan mereka kepadanya. Setelah itu, Tommy pun menceritakan tentang kematian Jenny pada Priya. Pria yang mendengar hal itu juga turut berduka cita dan berjanji akan membantu mereka.
Keesokan harinya, Kai, Pria, Lusin, dan Tommy sampai di Hotel Fai. Di sana juga terdapat sebuah mobil berisi para polisi yang ditugaskan untuk menjaga keamanan hotel. Tak lama kemudian, Kwan-si dan para anak buahnya pun tiba di hotel tersebut. Setelah melihat Kwan-si memasuki hotel, kini saatnya Pria dan Tommy menjalankan rencana mereka. Mereka menyiasatinya dengan sengaja membiarkan diri mereka tertangkap oleh penjaga agar Kai dan Lusin bisa masuk ke dalam hotel tanpa melewati pemeriksaan. Namun setelah Kai dan Lusin masuk ke dalam hotel, mereka tertangkap pada salah satu kamera pengawas yang membuat seorang agen bernama Zulu menyadari keberadaan mereka. Di waktu yang sama, Kwan-si memasuki sebuah ruangan rapat kelompok gangster dan menggunakan kekuatan supranatural untuk membunuh mereka semua. Semua itu dilakukan agar Kwan-si bisa mengambil alih semua kelompok gangster dan memanfaatkan mereka untuk memperkuat kelompoknya. Saat berada di ruangan pemeriksaan, Pria mematikan semua kamera pengawas CCTV yang membuat Zulu semakin curiga. Ia pun akhirnya memutuskan untuk masuk ke dalam hotel dan memeriksa tentang apa yang sebenarnya terjadi. Kemudian Tommy mengeluarkan senjatanya agar ia dan Pria bisa keluar dari ruangan pengawasan. Di dalam hotel, Kai dan Lusin memutuskan untuk berpencar agar bisa menemukan Kwan-si lebih cepat. Namun ternyata mereka sudah terlambat karena Kwan-si sudah keluar dari Hotel Fai dan telah mempengaruhi semua orang di lobi hotel. Karena hal itu, Kai dan Lusin pun gagal menemukan Kwan-si di ruangan rapat dan hanya menemukan mayat-mayat anggota gangster. Agen Zulu yang juga tiba di sana lantas mencurigai Kai dan Lusin sebagai pelaku pembunuhan. Tak disangka, Lusin dan Zulu ternyata saling mengenal satu sama lain karena sempat bertemu di London. Namun hal itu tetap tidak menghalangi Zulu untuk menangkap mereka berdua. Lalu Tommy dan Pria pun datang dan mencoba meyakinkan Zulu kalau mereka bukanlah orang jahat. Pria mengatakan saat ini bukan waktunya untuk menuduh mereka karena para pengunjung hotel sudah berkumpul untuk membunuh mereka semua. Di saat itulah Kai dan yang lainnya mau tidak mau harus bekerja sama untuk melawan begitu banyak orang sekaligus. Apalagi lawan mereka menyerang dengan menggunakan senjata tajam seperti kapak dan juga pisau. Namun kemampuan bertarung yang dimiliki oleh Kai dan teman-temannya juga tak bisa diragukan lagi. Para Wu dengan kekuatan avatar saja bisa dikalahkan. Apalagi manusia biasa. Jadi hal itu bukanlah masalah besar untuk mereka. Saat bertarung, Kai terpisah dengan teman-temannya dan bertemu dengan Zen. Kali ini Zen bekerja sama dengan Kwan-si untuk menangkap Wu Assassin dengan imbalan akan mendapatkan kekuatan yang baru. Akhirnya mereka berdua pun terlibat perkelahian yang cukup sengit. Bisa dilihat Zen yang kini ternyata memiliki kekuatan supranatural yang ia dapatkan di akhir series Wu Assassin. Hal itu membuat mereka bertarung dengan cukup imbang karena sama-sama memiliki kekuatan supranatural. Sementara Kai masih bertarung dengan Zen, Lusin dan Pria kabur menggunakan salah satu mobil yang terparkir di basement hotel. Mobil itu pun mereka gunakan untuk menghancurkan pintu hotel agar Tommy dan Zulu bisa keluar. Kemudian saat akan pergi dari hotel, Kai kalah melawan Zen dan terjatuh di dekat teman-temannya. Setelah itu Zulu mengajak Kai dan yang lainnya untuk kabur menggunakan mobilnya. Namun dari arah belakang mobil yang dikendarai anak buah Kwan-si terus saja mengejar mereka. Sampai akhirnya mereka pun dikepung dan mobil mereka ditembaki bertubi-tubi. Hal itu auto membuat Zulu meminta mereka untuk segera mengambil senjata dan membalas serangan. Melihat adanya perlawanan dari dalam mobil, para anak buah Kwan-si melemparkan tabung gas ke arah mobil dan meledakkan tabung tersebut. Beruntung Kai dan yang lainnya masih selamat dan segera kabur dengan memanfaatkan asap tebal di sekitar mobil. Namun mereka akhirnya ketahuan dan terpaksa harus kembali berhadapan dengan anak buah Kwan-si. Setelah situasi cukup aman, Pria pun mengajak mereka untuk kabur menggunakan perahu. Meskipun awalnya mereka sempat dikejar lagi, namun pada akhirnya mereka tetap berhasil menghindari anak buah Kwan-si. Pria kemudian mengajak mereka semua untuk pergi ke kampung halamannya, karena di sana mereka bisa bersembunyi sambil beristirahat sejenak dari kejaran Kwan-si. Di sana mereka pun disambut dengan hangat oleh Paman Pria. Bahkan Paman Pria juga memberikan sebuah gelang pelindung untuk Kai. Pada malam harinya, saat sedang makan malam bersama, Paman memberitahu mereka kalau William dan Fu adalah satu kesatuan yang tidak bisa bertentangan, di mana mereka berdua memiliki tujuan yang sama, yaitu menghidupkan Fengu dan membuat dunia yang baru.
Untuk mewujudkan hal itu, mereka tentunya membutuhkan Chai dari seseorang yang kuat seperti Wu Azazin. Karena hal itulah William sengaja menjebak mereka untuk datang ke hotel agar Quan Si bisa mengambil Chai dari Wu Azazin. Nantinya Chai dari Kai akan digabung dengan batu permata yang ada di tangan Jenny saat ia tewas dan kini ada di tangan Tommy. Setelah makan malam, pria tiba-tiba mendapatkan pesan misterius dari seseorang dan orang itu berkata kalau ia bisa mengembalikan keluarga pria yang sudah meninggal dan meminta pria untuk segera keluar. Sesampai di pintu masuk desa, pria dibawa ke alam bawah sadar untuk bertemu dengan keluarganya. Di sana Quan Si dan William yang mempengaruhi pria untuk percaya pada Pengu jika ingin kembali berkumpul dengan keluarganya. Tak disangka, pria terpengaruh pada omongan mereka dan memilih untuk berkhianat pada teman-temannya. Ia mengambil batu permata dari Tommy dan juga berniat mengambil Chai Assassin. Tak hanya itu, ia juga mencabut mantra pelindung desa sehingga Quan Si dan anak buahnya bisa masuk ke dalam desa. Beruntung saat pria akan mengambil Chai, Kai bangun dari tidurnya dan dengan cepat menahan tangan pria. Setelah itu, Quan Si dan para anak buahnya pun mulai masuk ke dalam desa dan menyerang semua orang. Kai kemudian memberitahu yang lainnya tentang pengkhianatan pria dan meminta mereka semua untuk berhati-hati. Setelah itu, Kai dihadapkan dengan dua orang anak buah Quan Si yang masing-masing memiliki kekuatan supranatural. Kai pun akhirnya bertarung melawan mereka, walaupun kekuatannya masih belum pulih sepenuhnya. Meski begitu, kami tetap mengerahkan semua kekuatannya dan berakhir memenangkan pertarungan tersebut. Sama seperti Kai, Lusin dan Zulu juga diserang oleh beberapa anak buah Quan Si. Bahkan tangan Kai juga tertusuk paku saat mencoba mengalahkan salah satu anak buah Quan Si yang cukup kuat. Beruntung, paman pria datang di saat yang tepat dan langsung menyelamatkan Lusin. Kemudian Lusin pun membalas serangan dengan menusukkan paku pada kepala penjahat yang pada akhirnya membuat penjahat itu hilang seketika. Setelah penyerangan itu berakhir, Kai dan yang lainnya pun pamit pada paman pria untuk menghentikan Quan Si dan William. Namun sebagai gantinya, paman pria rela mengorbankan nyawanya sendiri agar mereka semua bisa segera pergi. Setelah mereka sampai di markas Quan Si dan William, sekaligus tempat di mana Pengu akan bangkit. Karena penjagaan yang sangat ketat, Kai dan yang lainnya pun memutuskan untuk berpencar guys. Dan lagi-lagi Kai harus berhadapan dengan Zen yang tetap tidak menyerah untuk membunuh Kai. Namun kali ini Kai tidak mau mengalah karena ia harus menyelamatkan dunia dari Quan Si, William, dan Pengu. Di sisi lain, Zulu dan Tommy harus menghadapi Quan Si yang datang menghampiri mereka. Pada awalnya mereka cukup puas karena berpikir bisa mengalahkan Quan Si dengan cukup mudah. Kemudian mereka pun melihat pria dan menanyakan tentang apa yang sudah ia lakukan. Pria lalu mengaku menyesal dan merasa bersalah pada mereka semua. Tommy yang mendengar hal itu pun mencoba mengerti dengan perasaan pria. Namun tiba-tiba Quan Si kembali bangkit dari kematian dan dengan cepat menyerang mereka bertiga. Hal itu auto membuat Tommy, pria dan Zulu pun bekerja sama untuk membunuh Quan Si. Mereka lalu memanfaatkan pedang milik Quan Si untuk menusuk mulutnya sampai Quan Si hilang seketika. Sementara Lusin gagal mengalahkan seseorang penjahat dan naasnya, ia terhipnotis agar bergabung dengan kelompok mereka. Sementara Kai kini memasang gelang pemberian paman pria dan menggunakan gelang itu untuk mengalahkan Zen. Dengan bantuan gelang itu, ia pun akhirnya berhasil membunuh Zen. Tak lama kemudian, Kai pun sampai di sebuah lubang tempat Pengu terjebak. Di sana ia disambut oleh William dan juga Lusin yang sudah terhipnotis. William pun memanfaatkan kesempatan itu untuk mengambil Chai Wu Azazin dan menggabungkan batu permata itu dengan miliknya. Tak disangka, hal itu membuat penjara Pengu akhirnya terbuka. Pengu pun keluar dari penjaranya dan meminta Lusin untuk menyerang Kai. Namun hal itu tentu saja membuat Kai tidak tega. Namun ia tetap harus melakukan hal itu untuk membebaskan Lusin dari hipnotis. Dan benar saja, serangan Kai berhasil mengembalikan jiwa dari Lusin guys. Setelah itu, Pengu pun kabur kembali ke dalam penjara, namun Kai tidak membiarkan hal itu terjadi. Ia pun ikut masuk ke dalam dengan berpegangan pada seutas tali. Di dalam lubang itu, Kai merasa sangat kesulitan untuk melawan Pengu. Kemudian pria, Zulu dan Tommy pun datang membantu Lusin untuk menahan tubuhnya dan tubuh Kai saat berada di dalam lubang. Kai dan Lusin lalu bekerja sama untuk melawan Pengu di dalam lubang tersebut. Sampai akhirnya Kai memberikan serangan terbaiknya yang membuat Pengu akhirnya menghilang.
Setelah itu, Kai dan Lucin ditarik kembali ke atas oleh Tommy dan teman-temannya guys. Di akhir film, di hari yang cerah dengan pemandangan alam yang eksotis, terlihat Kai dan yang lainnya yang kini menikmati indahnya hidup dengan tenang. Karena sudah berhasil membalaskan dendam atas kematian Jenny. Tentunya semua itu juga berkat bantuan dari dua wanita cantik, yaitu Zulu dan Priya. Itulah alur cerita film Fistful of Vengeance yang dirilis tahun 2022 guys. Jangan lupa guys, dukung kita dengan cara klik tombol like and subscribe. Lalu share video ini ke semua akun media sosial kalian, supaya channel ini semakin berkualitas dalam menghibur kalian. Dan jangan lupa nyalakan tombol lonceng ya, supaya kalian bisa jadi penonton pertama dari tayangan channel ini guys. Salam Trans 8 Dimensi.